Kasus antara Helwa Bahmid dan Habib Bahar terus berkembang setelah pengakuan Helwa mengenai penelantaran dan rumah tangga siri yang ia sebut tidak pernah berjalan layak. Ceritanya menyebar cepat dan memicu respon keras dari istri pertama Fadlun Faisal Balgoits yang membantah tuduhan tersebut sekaligus menegaskan kesiapannya menempuh jalur hukum. Sahabat Helwa ikut menantang balik dan menyindir kemampuan Bahar menjalankan poligami yang dinilai tidak disertai tanggung jawab nafkah. Situasi makin panas ketika Fadlun menampilkan bukti transfer yang diklaim berasal dari Bahar sebagai bantahan terhadap tuduhan tidak menafkahi. Ia menyebut bukti itu akan dibawa apabila kasus berlanjut ke proses hukum. Di sisi lain, Helwa membeberkan keluhannya tentang pernikahan siri sejak 2024 yang ia anggap penuh kekecewaan dan tidak memberinya bimbingan maupun perhatian, bahkan setelah memiliki seorang anak. Ia menggambarkan hidupnya seperti istri cadangan yang hanya dicari untuk kepentingan pribadi tanpa peduli pada kondisi dirinya dan anak. Helwa kemudian memutuskan untuk mengungkap semuanya ke publik karena merasa semua cara komunikasi sudah buntu dan sikap Bahar tidak dapat ia toleransi lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya guys. Si Helwa mengaku ditelantarkan oleh Habib di podcast Dr. Richard Lee. BTW, ini aku tidak membela siapapun dan ini bukan opiniku. Aku cuma menceritakan isi dari podcast tersebut ya guys. Awalnya Helwa ini mau dicarikan jodoh oleh Habib yang baik agamanya dan membawa ke arah yang lebih baik. Malah Habib sendiri yang melamar si Helwa. Awalnya Helwa menolak karena Helwa masih muda kan ya. Tapi hadiah hari itu juga Helwa pun bingung karena tiba-tiba dia menerima aja kayak terhipnotis. Akhirnya mereka menikah di hari yang sama dan pernikahannya itu private, cuman dihadiri oleh kerabat-kerabat saja. Bahkan HP semua itu dikumpulin jadi satu ya guys. Jadi nggak boleh ada dokumentasi apapun. Ini berdasarkan keterangan Helwa di podcast Dr. Richard Lee. Pun pernikahannya tidak ada mahar dan ada mas kawin cincin yaitu 2 gram. Lalu Dr. Richard Lee ini tanya, lah kok mau sih nikah tapi nggak ada buku nikahnya? Si Helwa menjawab, dia sudah menanyakan berulang kali tetapi jawabannya iya nanti, gampang lah nanti cetaknya gampang, seperti itu. Si Helwa pun menambahi kenapa dia mau menikah dengan beliau, karena beliau itu ya Habib. Dan dijanjikan kalau ibunya mau diumrohkan, kemudian 2 adiknya itu mau dibiayai. Lalu si Helwa ini hamil dan dia mengaku ditelantarkan oleh Habib di podcast Dr. Richard Lee. Jadi jarang dikasih nafkah, kemudian USG pun dia tidak pernah dihantar, jarang ditengok oleh Habib, dan Habib itu datang cuman untuk habis saja. Sekali lagi ini berdasarkan di podcast Dr. Richard Lee ya. Dan si Helwa ini menambahi waktu USG dia itu kekurangan uang dan sempat menjual cincin dari abahnya. Helwa menambahkan dia sempat makan nasi dicampur teh saking gak ada makanan apapun. Di kulkas kosong, kemudian Habib dicek, ditelepon jarang angkat. Ngakunya itu lagi sibuk ngurusin umatnya. Puncaknya itu ketika si Helwa ulang tahun, Habib ini gak mengucapkan, kemudian gak datang, dan datang-datang itu tiba-tiba mengaku bahwa ada istrinya yang dari Kalimantan itu hamil. Dan shock ya si Helwa karena ngakunya si Helwa ini bahwa istri pertamanya itu mau dicerai. Dia dikirimi gugatan isi perceraiannya. Kemudian ini malah ngaku ada yang hamil lagi istrinya yang ada di Kalimantan. Langsung lah si Helwa ini ngamuk. Lanjut, akhirnya mereka pun menjual isi rumah itu untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk biaya pamper susu anaknya. Dan kalian tahu ternyata rumah yang ngakunya dikasih ke Helwa ini adalah rumah kontrakan guys. Akhirnya si Helwa dan maminya ini mendatangi Dr. Richard Lee untuk melakukan podcast ini serta meminta perlindungan karena takut sama antek-anteknya Habib. Seperti itu ya guys. Kalau kalian mau detailnya kalian bisa nonton podcast Dr. Richard Lee sendiri sekitar 58 menit sampai 1 jaman gitu ya. Semoga bermanfaat. See you.
Saya baru membaca podcast dari dokter ini terkait dengan masalah pernikahan seseorang yang disebut di situ ada Helwa. Dia pernah menikah dengan HBS, Bahar bin Smith. Jadi Habib Bahar bin Smith. Kemudian ternyata HBS itu kan sudah punya istri. Di dalam podcast tersebut dia itu menelpon pengacara. Kemudian kata pengacaranya itu bisa melakukan isbat nikah. Ini yang perlu saya luruskan terkait dengan permasalahan ini, bahwa isbat nikah itu artinya itu adalah pencatatan nikah secara resmi oleh pengadilan agama. Itu isbat nikah, nanti itu permohonan izin secara resmi melalui pengadilan agama karena nikahnya itu adalah secara agama atau nikah siri. Nah, isbat nikah itu tidak bisa dilakukan bagi pria yang sudah punya istri. Contoh misalnya seperti HBS. HBS ini sudah punya istri, maka tidak boleh isbat nikah dengan perempuan manapun, tidak boleh isbat nikah. Kecuali satu. Pertama yang diajukan itu adalah izin poligami. Izin poligami. Sehingga izin poligami itu nanti diberikan oleh pengadilan agama berdasarkan surat persetujuan dari istri yang pertama. Itu yang pertama. Jadi setelah izin poligami itu keluar, baru isbat nikah. Nah, ini mohon maaf, banyak pengacara yang tidak paham terkait dengan hukum acara, tapi memberikan tanda kutip, memberikan seakan-akan pencerahan, padahal itu adalah pembodohan. Ini pembodohan ini, mohon maaf, jangan diikuti cara-cara yang seperti ini salah. Artinya apa? Tidak semua yang disampaikan orang yang merasa pintar itu benar. Begitu. Jadi saya bukan ikut campur masalah urusan HBS dengan si Helwa atau dengan siapapun terkait dengan masalah pernikahannya, tapi saya meluruskan terkait dengan masalah cara melakukan isbat nikah. Jadi isbat nikah itu diberikan kepada orang yang melakukan pernikahan secara resmi yang sebelumnya tidak resmi. Nah, kalau orang punya istri, apakah boleh langsung isbat nikah? Gak boleh, bos. Jadi awalnya itu yang boleh itu adalah izin poligami dulu setelah keluar dari pengadilan agama, karena persyaratannya itu ketat untuk mendapatkan izin poligami itu dari pengadilan agama. Setelah izin poligami didapatkan, baru nanti itu isbat nikah supaya pernikahan yang kemarin secara siri itu diakui secara agama. Nanti kalau misalnya sudah diakui secara agama, maka nanti hak-hak seorang istri dan hak-hak seorang anak itu akan diberikan oleh negara melalui pengadilan. Begitu. Jangan menyesatkanlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih buat cewek-cewek yang gampang kepincut sama laki-laki yang agamis, semoga podcast ini menjadi pelajaran buat kalian ya. Ini ada Helwa dan juga ibunya yang mengaku ditelantarkan oleh Habib. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi si Helwa ini merasa ditelantarkan oleh seorang Habib, tidak pernah dikasih nafkah, bahkan menikahnya pun tidak sah, tidak ada buku nikah. Nah, kenapa si Helwa ini mau menikah dengan si Habib nih? Ya karena dia ini adalah Habib. Awal PDKT-nya nih, si Habib ini katanya mau ngenalin Helwa ke orang yang baik. Katanya biar Helwa ini menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibunya setuju dong, karena si Helwa ini kan model, jadi pakaiannya tuh terbuka. Jadi maksudnya tuh biar Helwa tuh jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Nah, tapi ternyata yang dikenalin siapa? Ya, dikenalin adalah dirinya sendiri atau si Habib ini. Awalnya pas diajakin nikah, si Helwa ini nolak si Habib ini karena si Helwa ini mau fokus karir dulu karena masih muda kan. Tapi dijanjiin kalau si Helwa ini mau dibimbing, terus mau naikin haji orang tuanya, dan lain-lain, pokoknya yang berbau agama lah. Dokter Richard nih nanya, kok mau nikah nggak ada buku nikah? Nah, si Helwa ini udah nagih terus ke si Habib, tapi si Habibnya tuh alasan mulu. Anehnya lagi, acara pernikahannya itu private, nggak ada mahar, nggak boleh ada dokumentasi sama sekali. Jadi si Habib ini nggak mau sampai ada orang yang tahu kalau misalkan dia tuh nikah sama si Helwa. Sebelum nikah nih, Helwa sama ibunya nggak tahu kalau misalkan Habib ini pernah masuk penjara. Setelah menikah, si Helwa sama ibunya ditelantarin di rumah kontrakan yang dia ngakunya itu rumah dibeli untuk si
Helwa dan juga ibunya. WA nggak pernah dibales, telepon nggak pernah diangkat, alasannya lagi sibuk ngurusin umat. Untuk USG anak nih, si Helwa ini sampai jual cincin dari almarhum abahnya. Selama pernikahan dia datang, atau si Habib ini datang ke Helwa cuma buat apa? Cuma buat ngewes. Kagak ada tuh ngajarin agama, ngajarin apa-apa, ngebimbing tuh nggak ada. Ibunya Helwa ini pernah ngamuk ke Habib gara-gara waktu ultahnya Helwa, Habib ini nggak datang dan nggak ngucapin sama sekali ya. Datang ke rumah ngasih tahu kalau misalkan istrinya yang di Kalimantan tuh lagi hamil. Langsung ibunya ngamuk. Saking nggak punya duitnya, si Helwa ini sama ibunya makan nasi disiram pakai teh. Setelah Helwa lahiran, ibunya Helwa sama Helwa ini jual perabotan rumah biar bisa beli susu sama pampers anaknya. Setelah menikah pun, si Helwa ini baru tahu kalau ternyata si Habib ini istrinya tuh banyak banget. Bahkan saking banyaknya, dia sampai ada istri yang lupa. Coba, Helwa sama ibunya ini ingin menjadikan pelajaran buat cewek-cewek lain di luar sana nih. Jangan sampai ada yang ketipu lagi sama cowok-cowok modelan seperti ini. Helwa sama ibunya ini juga minta tolong perlindungan hukum ke Dr. Richard. Soalnya, ibunya Helwa sama Helwa tuh mengaku takut gitu gara-gara si Habib ini punya antek-anteknya tuh banyak. Segitu aja rangkuman dari gua. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, nonton 1 jam di podcastnya Dr. Richard.